Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini pertemuan ketiga kita pembelajaran selama daring. Insyaallah dalam pertemuan ketiga ini kita akan belajar matematika. Teman-teman, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mulai dengan berdoa sebelum kita belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, insyaallah pelajaran kita hari ini adalah pelajaran pertama untuk matematika. Pembelajaran pertama ini materinya adalah tentang penjumlahan dan pengurangan matematika. Oke, materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita review kembali materi antum waktu kelas 4 atau kelas 3 tentang pecahan. Apa itu pecahan? Apa bagian-bagian dari pecahan itu? Kita ulang kembali. Pecahan, jika suatu kue dibagi menjadi dua bagian yang sama, seperti gambar yang ini, maka setiap satu bagiannya kita namai dengan 1/2 atau bisa disebut juga dengan 1/2. Jika kue yang satu ini kita bagi menjadi 4 bagian, seperti gambar ini, maka satu bagiannya kita sebut dengan 1/4 atau 1/4. Maka teman-teman, bilangan 1/2 dan 1/4 itulah yang kita sebut dengan pecahan. Selanjutnya, pada pecahan 1/2 ada angka 1 dan angka 2. Angka 1 kita sebut dengan pembilang dan angka 2 kita sebut dengan penyebut. Begitu juga dengan 1/4 tadi. Angka 1-nya kita sebut dengan pembilang, angka 4 kita sebut dengan penyebut. Baik, antum sudah paham apa itu pecahan dan bagian-bagiannya. Sebelum kita lanjutkan ke penjumlahan pecahan, ada baiknya kita pelajari materi prasyarat sebelum penjumlahan dan pengurangan pecahan, yaitu tentang pecahan senilai. Alhamdulillah, antum sudah belajar di kelas 4 kemarin. Sekarang perhatikan gambar ini. Ini 1/2, benar. Yang kedua, ini 2/4. Kemudian yang ini 4/8. Perhatikan yang 1/2 atau 1/2. 1/2 ini kita bisa cari pecahan yang senilai dengannya. Caranya bagaimana? 1/2 ini kita kalikan dengan bilangan 1 atau pecahan dengan nilainya 1. Pecahannya nilai 1 adalah penyebut dan pembilangnya sama. Kita pakai 2/2. Sekarang kita kalikan. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. Maka 1/2 ini senilai dengan 2/4. Kemudian 1/2 ini kita cari pecahan senilainya yang lain. Coba kita kali dengan 4/4. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. Maka 1/2 juga senilai dengan 4/8. Oke teman-teman, untuk mencari pecahan yang senilai, maka boleh kita kalikan dengan angka 1 atau yang senilai dengannya 2/2 atau 4/4 atau 3/3. Harus sama. Harus pecahan pengalinya, penyebut dan pembilangnya sama. Kemudian kita mencari pecahan senilai dari pecahan yang besar ke pecahan yang kecil. Coba. Ini ada 4/8. Kita cari pecahan senilainya yang lebih
angkanya lebih kecil dari 4/8 ini. Coba, 4/8 untuk mencari pecahan senilai yang lebih kecil angkanya dari ini, maka bisa kita pakai tanda bagi dengan 1 atau 2/2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Maka 4/8 senilai dengan 2/4. Perhatikan juga yang ini. 2/4 kita bagi lagi dengan 2/2. Senilai dengan apa dia? Senilai dengan 1/2. Maka insya Allah materi prasyarat ini atau materi pendahuluan ini yaitu pecahan senilai akan kita gunakan pada penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut ini. Sebelum kita antum lanjutkan, silahkan nanti latihan modul halaman 63 sebagai tambahan belajar bagi antum untuk lebih mahirnya di bagian pecahan senilai. Baik, kita masuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita akan bagi dua, penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut sama, dan yang kedua nanti penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Kita mulai dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan penyebut sama. Kita ilustrasikan sebagai berikut. Dengan menggunakan daerah yang diarsir, penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat kita nyatakan sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Ini satu bagian kita bagi 4 dan kita arsir 2. Maka nilainya 2/4. Benar. Kita tambah dengan nih, satu bagian kita bagi 4, kemudian 1 kita arsir. Maka pecahannya 1/4. 1 dari 4 bagian. Benar. Kemudian kita tambahkan ini. Lihat, perhatikan penyebutnya. Penyebutnya sama-sama 4. Pembilangnya berapa? Pembilangnya 2 dan 1. Kalau kita tambahkan menjadi ini 2 yang diarsir tambah lagi 1. Jadi 3. 3 yang diarsir dari 4 bagian. Maka dia menjadi 3/4. Kira-kira bagaimana caranya? Ya, benar. Penyebutnya tidak kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan pembilangnya 2 ditambah 1 hasilnya 3. Untuk penjumlahan paham? Baik, kita lanjut dengan pengurangan. Sama dengan penjumlahan. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada 5 yang diarsir dari 8 bagian. Maka pecahannya 5/8. Kita kurangi dengan 3 bagian yang diarsir dari 8. Maka pecahannya 3/8. Kita kurangi. Ini 5 yang diarsir kurang 3 yang diarsir berapa? Tinggal lagi. Tinggal 2 dari 8 bagian. Penyebutnya sudah sama, maka kita cukup mengurangi 5 dikurang 3 hasilnya 2. Baik, coba latihan berikut ini. Kita kerjakan sama-sama. Dari contoh di atas, ternyata hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan yang memiliki penyebut sama dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan pembilang-pembilangnya saja. Sedangkan penyebutnya tetap. Oke, coba nomor 1. 5/12 kita tambah dengan 6/12. Jawabannya 5 ditambah pembilang yang kedua 6. 5 tambah 6 hasilnya 11. Karena penyebutnya sama, maka hasilnya 11/12. Yang nomor 2 untuk pengurangan. Karena penyebutnya sama, maka pembilangnya boleh kita kurangi langsung. 5 kurang 2 hasilnya 3. 3/9. Baik teman-teman, itu untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Insyaallah antum bisa. Kita lanjutkan
Penjumlahan dan pengurangan pecahan penyebut berbeda. Perhatikan catatan berikut ini. Jika pecahan-pecahan yang akan dijumlahkan memiliki penyebut yang berbeda, terlebih dahulu disamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya. Perhatikan contoh berikut ini. 1/4 kita tambah dengan 3/8. Oke, penyebut pertamanya 4, penyebut yang keduanya adalah 8. Oke, ada dua penyebut yang berbeda. Katanya kalau penyebutnya berbeda, maka kita cari dengan KPK agar penyebutnya bisa sama. KPK, antum sudah belajar di kelas 4. Kita pakai cara kelipatan. Yang untuk 4, kemudian 8, tambah 4, 12, tambah lagi 4, 16. Oke, dan seterusnya. Untuk 8 tambah 8, 16, tambah 8, 24, dan seterusnya. Baik. KPK yang sama ada 2. Ada angka 8 dan angka 16. Namun kita yang cari KPK, maka kita pakai kelipatan persekutuan terkecilnya yaitu angka 8. Oke. Berarti kita jawab seperti ini. 8. Angka di atasnya belum kan? Karena kita belum tahu jawabannya berapa. Maka penyebutnya sudah sama-sama 8 sekarang. Lalu bagaimana yang di pembilangnya? Perhatikan berikutnya. Ini dia. 1/4 ditambah 3/8. Tadi kan 8. Ini dia kan? Supaya 8, 4 ini kita apain kira-kira? Kita kali 2, benar. Ini materi antum yang prasyarat tadi, yang pertama Ustaz jelaskan tadi, yaitu pecahan senilai. 1/4 ini senilai dengan apa? Kita kalikan sama-sama kali 2. Ya, 1 kali 2, 2. 4 kali 2, 8. Benar. Kemudian supaya 8 pula di bawahnya ini, 3/8 ini senilai dengan apa? Maka kita kali sama-sama kali 1. 3 kali 1, 3. 8 kali 1, 8. Kalau ini kita kali 2, maka 8 kali 2 nanti 16, tidak sama dia. Jadi kita harus sama, maka pakai KPK ini. Oke, sudah 8. Di atasnya 1 kali 2, 2. 3 kali 1, 1. 3. 2 ditambah 3, karena penyebutnya sudah sama, baru boleh kita jumlahkan. 2 ditambah 3 hasilnya 5/8. Baik, paham? Tadi karena penyebutnya berbeda, maka kita cari KPK. Saya ulangi ya. Kemudian pakai pecahan senilai yang tadi. Supaya 8 di sini dikali berapa? Dikali 2. Maka di atas juga kali 2. Supaya 8 di sini, maka yang 3/8 ini kita kali 1. 3 kali 1, 3. 8 kali 1, 8. Baik, itu untuk penjumlahan penyebut berbeda. Untuk pengurangan, ini dia sama halnya dengan penjumlahan tadi. Contoh, 2/5 dikurang 1/6. Penyebutnya ada angka 5 dan angka 6. Kita cari KPK-nya. 5, 10 dan kelipatannya. 6, 12, 18 dan kelipatannya. Maka yang sama dapat kita KPK-nya benar, 30. Oke, 30 untuk penyebutnya. Supaya 5 ini menjadi 30 dikali 6 ya, dikali 6. Maka angka 2 juga harus kita kali 6. Pecahan senilai tadi kan, kalau di bawah kali 6, di atas juga kali 6. 2 kali 6, 12. 5 kali 6, 30. Benar ya? Lanjut, yang kedua, pecahan kedua. 6 ini supaya dia 30, kita kali berapa? Oke, kali 5. Maka di atas juga kali 5. 1 ini kita kali 5. 1 kali 5, 5. Tandanya kurang. Bisa? Oke, insyaallah bisa. Lanjut. 12 kurang 5. Boleh kita jumlahkan? Boleh. Karena penyebutnya sudah sama 30. Ya. 12 kurang 5 hasilnya 7. Maka 2/5 dikurang 1/6 hasilnya 7/30.
Kalau kita kurangi langsung, 2 kurang 1, 1. Yang ini tidak bisa. Maka harus kita samakan penyebutnya dulu. Dengan cara apa? KPK, seperti yang antum pelajari di waktu kelas 4. Oke, alhamdulillah. Untuk penjumlahan dan pengurangan, penyebut berbeda dan penyebut sama sudah kita selesaikan. Coba antum kerjakan latihan berikut ini, nomor 1 sampai nomor 3. Kemudian untuk lebih paham antum, kerjakan modul halaman 66, poin A sampai poin E. Oke, itu materi kita. Mari lanjutkan. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar matematika untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang Ustadz jelaskan tadi dapat antum pahami, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam bentuk penyebut sama dan penyebut berbeda. Insyaallah setelah ini kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam bentuk pecahan campuran, baik penyebutnya sama maupun penyebutnya berbeda. Oke teman-teman, tetap semangat dan lanjutkan tugas antum dengan mengerjakan latihan pada modul yang sudah Ustadz jelaskan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.